Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sofiatul Maulah, NIM 2008312. Di sini saya akan memaparkan esai saya mengenai profesionalisme guru sekolah dasar dalam menghadapi tantangan pendidikan di era globalisasi. Oke, di sini topik yang akan saya bahas yaitu yang pertama mengenai pengaruh globalisasi, yang kedua tuntutan kurikulum, dan yang terakhir bagaimana sih guru itu harus berubah. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan atau memaparkan mengenai pengaruh globalisasi. Seperti yang kita tahu, saat ini arus globalisasi sangat berdampak luas atau berpengaruh luas terhadap berbagai aspek kehidupan yang ada di dunia. Salah satunya yaitu di Indonesia. Dalam era globalisasi ini, kita sebagai manusia dituntut untuk berperan aktif dalam berbagai hal karena adanya kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan. Makanya, di era globalisasi ini disebut juga dengan era yang lebih kompleks dan menantang, yaitu dengan spesifikasi tertentu yang berdampak besar terhadap pendidikan atau di lapangan pekerjaannya. Di dalam era globalisasi ini bisa menjadi pemicu untuk bangsa itu berkembang atau menjadi penghambat suatu bangsa. Mengapa dapat dikatakan demikian? Karena suatu bangsa yang dapat mengikuti arus globalisasi, maka sumber daya manusia yang ada di bangsa itu sendiri itu juga ikut berkembang. Sedangkan bangsa yang terlambat untuk mengikuti arus globalisasi, maka globalisasi itu sendiri yang akan menggilas bangsa tersebut. Maka dari itu, kemampuan manusia benar-benar harus ditingkatkan dan diperlukan saat ini. Karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan itu pengaruhnya bisa berdampak positif atau negatif tergantung bagaimana kesiapan sumber daya manusia dalam menghadapi pengaruh perubahan tersebut. Pengaruh globalisasi ini terlihat pada sektor pendidikan. Pembelajaran pada anak sekolah dasar saat ini menuai kritik yang tajam, salah satunya mengenai kurikulum yang ada. Kurikulum yang ada saat ini menuntut kemampuan yang lebih. Mengapa dikatakan demikian? Karena banyaknya mata pelajaran yang harus diselesaikan. Oleh karena itu, proses belajar mengajar hanya sekedar pencapaian target kurikulum saja. Sehingga siswa sendiri tidak paham betul apa yang telah diajarkan. Mereka dipaksa untuk menerima semua mata pelajaran yang ada, semua materi yang ada, tanpa diberikan jeda atau perenungan. Alhasil mereka tidak paham apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Memang, seorang guru mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan mata pelajaran yang sesuai dengan tuntutan kurikulum tersebut. Tetapi, disinilah keprofesionalan guru itu hadir. Seorang guru harus dapat menerapkan beberapa model atau pola yang diharapkan dengan model atau pola tersebut sesuai dengan kebutuhan siswa. Sehingga siswa saat pembelajaran merasa senang, nyaman, dan enjoy gitu dalam menerima mata pelajaran yang disampaikan guru, sehingga apa yang disampaikan oleh guru itu masuk kepada siswanya. Nah, untuk anak sekolah dasar ini, guru harus berubah dalam segi pola pikir, metode pengajaran, bahan dan model yang akan diajarkan, serta mendesain media pembelajaran. Seperti yang telah saya jelaskan mengenai kurikulum. Sebagai guru, kita harus dapat menyiasati dengan berbagai model atau metode agar siswa itu paham apa yang kita ajarkan. Menyiasatinya bisa dengan berbagai hal. Saya akan sebutkan satu-satu. Yang pertama yaitu saat pembelajaran berlangsung, guru dapat menerapkan metode selingan berupa permainan. Permainan ini contohnya yaitu bisa dengan bernyanyi balonku ada 5 atau sebagainya. Kemudian selanjutnya, saat menyampaikan materi, guru dapat menampilkan beberapa media yang menarik, seperti contohnya menampilkan infokus yang di dalamnya terdapat PowerPoint yang sebelumnya telah disiapkan oleh guru. Dan tak lupa di dalam PowerPoint tersebut berisi animasi yang menarik sehingga siswa merasa tertarik akan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian selanjutnya, guru dapat menerapkan metode
pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Hal ini jauh lebih efektif dibanding dengan siswa membaca buku kemudian menghafalnya, karena hal itu bersifat sementara di ingatan. Berbeda dengan siswa melihat lalu melakukannya. Tanpa menghafal, siswa akan mengingatnya dan bersifat permanen di ingatan. Seperti contohnya, ketika ada materi pemeliharaan tanaman, siswa bisa diajak langsung oleh guru ke tempat pertanian atau perkebunan. Di pertanian, siswa dapat melihat langsung bagaimana cara menanam hingga memanen padi. Kemudian saat di perkebunan, siswa dapat langsung dibantu oleh tukang kebunnya bagaimana cara menanam sendiri pohon jambu. Dengan begitu, siswa akan berpikir kreatif dan inovatif. Selanjutnya, guru juga harus dapat mengintegrasikan berbagai mata pelajaran menjadi satu kesatuan konsep yang utuh, seperti pembelajaran terpadu siswa. Sebagai contohnya, ketika menerangkan mengenai konsep matematika tentang uang, maka guru harus dapat menggabungkan atau menghubungkan dengan konsep jual beli, untung rugi, simpan pinjam, dan ataupun bunga. Dengan metode-metode tersebut, diharapkan siswa paham dan mengerti apa yang disampaikan oleh gurunya. Terkait dengan tantangan di era globalisasi ini, menjadi tolak ukur tersendiri oleh para guru. Bagaimana bersikap profesional kepada siswa. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.